kan saat ini masih yang di jurnal, masih yang di internet gitu atau yang di buku. Jadi ini kami datang ke sini rencananya meminta konfirmasi gitu. Nah, itu tujuannya itu Mei apa yang pernah cerita dulu, tujuannya untuk edukasi siswa atau perguruan tinggi, misalnya mereka datang ke Pampang melihat, tidak perlu lagi setiap hari datang ketemu Amai kayak gini. Jadi sudah ada nanti digitalnya, di situ ada penjelasannya. Nah jadi kita edukasi sama mereka. Nah itu program mereka Amai dari perguruan tinggi. Ya itu saya pikir itu sangat baik, cuma ada kekurangan kami sebagai Dayak itu kan tidak akan mampu membuat sebenarnya kebutuhan tersebut menyangkut budaya. Harusnya budaya yang ditampilkan itu sesuai, jangan hanya sekedar begitu kan. Itu yang saya melihat ini, karena tujuan dari orang tua dulu hanya menciptakan sebuah tempat yang memang betul bisa dijual dan bisa dilihat dan rasa itu memang itu Dayak dulu. Cuma sekarang ini itu tadi sebuah kemampuan tadi tidak tercapai. Contohnya Pampang ini itu disebut desa budaya, tapi bukan ini desa budaya. Itu tempat-tempat masih orang kota gitu. Jadi ini yang perlu dipahami. Kalau kita bicara budaya itu sebenarnya tidak salah juga selalu berbicara dengan pemerintah. Kalau memang pemerintah itu mau peduli dengan budaya itu kan, penjabat itu udah benar. Iya benar, kan biasa pakai punya yang cewek ya Maya. Ada yang pakai punya cewek. Iya, sering banget kelihatan ya. Saya lihat itu banyak masalah itu aja. Nah itu yang udah benar. Jadi harus paham. Harus paham. Jadi kalau budaya ini jangan coba kita hanya ini Dayak gitu kan. Dayak itu banyak. Nah lihat di segi ukirnya aja itu juga bisa kita sudah ini Dayak ini gitu. Iya betul. Jadi itu. Kalau untuk pembangunan laminnya dulu Ame, misalnya dari awal membangun itu apakah mencari tempatnya itu apa kita harus ada ritual khusus kah atau membangunnya itu gimana cerita awalnya? Ya cerita awalnya kan yang penting kesepakatan warga sesuai dengan tempat yang sudah disiapkan. Itu dulu, karena tanpa kekompakan itu tadi, persetujuan orang banyak, itu belum bisa dibangun. Tapi apabila sudah hasil dari musyawarah masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, kalau sudah setuju tempat itu baru dibuat. Dengan langkah-langkah tadi harus musyawarah. Oke, setelah dapat tempatnya Mei di sini, terus memulai bangun itu apakah ada acara-acara tertentu dulu sebelum dibangun, terus atau gimana? Ya kalau harus berbeda. Kalau kita bicara ini kan budaya zaman dulu. Zaman dulu itu agamanya kan anisme. Jadi dia dulu kalau zaman tuh dia bikin ritualnya. Nah kalau kita eranya beragama, budaya itu disesuaikan dengan agama. Jadi kalau memulai harus berdoa. Kalau kemarin dengar-dengar ceritanya kan Ame itu kayu-kayunya diambil sendiri, secara gotong royong dibangun sendiri. Itu prosesnya berapa lama? Itu tergantung dengan kekompakannya. Seandainya tarik kayu tuh, kalau memang mereka bisa tarik itu sesuai dengan jauhnya, itu tergantung tuh. Tapi kalau mereka tariknya agak jauh sana, orangnya sedikit, pasti agak lama. Itu anunya proses-proses yang begitu. Sampai jadi lamin berapa tahun prosesnya buat kami kira-kira waktu itu? Ya saya pikir dulu, karena ini bertahap, mereka bangun itu dulu sebelum saya kesini, tahun 93 mereka sudah bangun yang di tengah.
Oh. di tengah. Iya. Nah, saya sempat melihat itu, dan yang samping kami sudah bangunnya dan sudah ikut panitia di situ Oh, yang pembangunannya. samping-samping Iya. ya. Ada mungkin ada 3 tahun ada nggak? Lebih. Ada buat amai pebit pada dan 86 nara bangun. Lebih ya. 86 sampai 90. Ya teguh belum nara kamai. Ya, itu 9 berapa? 86 86. mulai membangunnya. Ya, yang Yang di tengah. Ya, tengah. Ya, 86 mulai membangun ya amai Ya. pebit tadi malam Ya. kan. 86 sampai 90-an yang di tengah. Iya, yang di tengah. Berarti yang diresmikan awal itu yang di tengah aja amai ya? Ya, yang di tengah. Oh. Yang di tengah. Oh. Kalau saya kan sudah 93 baru Iya. kami Baru di atas itu, di atas Ya. 93 baru bangun yang samping itu. Oke, berarti Itu prosesnya lama, kan saya yang cukup pengalaman di situ. iya, ya. Dan dulu itu setelah kami kesini kan 93 Iya. sudah mulai menari, cuma dia sistem paket aja. Oh. Hari-hari kapan ada tamu mau bisa menari, dan mau ke Jakarta Iya. dibawa karena masih taraf promosi. Iya. Nah, tahun 93 ke atas Bapak sudah jadi ketua keseniannya. Nah, itu sudah jatuh bangun itu. Memulainya susah. Ada orang bilang, aduh, enggak usah bilangnya. Malah ada orang yang mau stop itu. Iya, iya. Kami terus berusaha. Berusaha. Nah, sekitar tahun 96 begitu kami jadikan memulainya kegiatannya hari Minggu. Oh. Mentapkan itu sebuah kegiatan karena tujuannya ini dulu, orang tua dulu kan budaya ini mau jadikannya seni, sehingga mereka berpikir nanti menciptakan desa ini sebagai kekuatan mereka anak cucu di kota. Maka waktu itu sudah berusaha bikin celana panjang. Iya. Kepanjangan. Itu pun susah zaman itu, enggak mau. Karena orang belum tahu apa itu budaya. Iya. Nah, begitu kita terus berjuang, sampai kita sepakat, saya dengan pendeta, ada satu pendeta ini, kami mengajak tokoh-tokoh untuk memulai itu. Saya lama kami berpikir tuh, kalau dikasih hari lain susah kita ketemu. Iya. Jadi saya tetap dengan hari Minggu. Jadi hari Minggu ini dalam Alkitab Daud menari begitu. Iya. Jadi kami ambil keputusan itu bahwa kita mulai hari Minggu. Memulainya bicara dengan Prusata. Iya. Ya, itu sudah. Jalannya ini hari Minggu, itu pun jatuh bangun dia. Iya. Dan kadang-kadang Lamin tuh robot. Susah, gotong royong. Jadi saya bawa kami lagi. Daripada berkumpul orang banyak, Iya. kita coba usaha lain gitu. Habis semprot. Jadi tidak ada, sudah gotong royong. Dibersih, bisa kesenian menanganinya. Iya. Nah, itu setelah itu terus lagi, lama lagi putarannya. Putarannya sampai orang tua itu habis. Saya ini kan sebagai generasi itu sampai diangkat jadi kepeladat. Iya. Berarti habis sudah tokoh-tokoh itu kan. Iya. Nah, baru generasi Bapak ini aja yang sudah mulai agak rutin itu. Iya. Rutin, sudah tamu-tamu datang. Dan itu bisa tidak ada, sudah terlalu banyak orang mengeluh. Waktu itu kan yang mengeluhnya kadang-kadang tamu udah datang. Iya. Jadi prinsipnya biar tamu datang tetap kita menari. Tetap kita menari begitu. Nah, itu proses-prosesnya kegiatan budaya ini. Jadi harapan kita
dengan budaya ini benar-benar nanti ke depan sebagai tanggung jawab kita semua. Iya. Karena ini yang menurut orang tua dulu kan hanya ini yang kami bisa titip ke negara Iya, iya, iya. untuk membantu karena kami tidak ada apa-apa yang dikasih. Nah itulah prinsip mereka supaya anak-anak cucu itu nanti bisa hidup bertahan di kota bersama-sama dengan keluarga yang lain di kota untuk membangun bangsa kita. Ya. Karena lewat budaya inilah mereka bisa mengharapkan sebuah kebersamaan hidup. Ya. Karena zaman hidup kita sekarang ini baru kita mengenal kebersamaan. Iya. Kalau sebelum kita beragama, mengenal zaman dulu hidup sendiri-sendiri. Iya. Tujuannya satu kampung hidup sendiri, ada pemimpinnya. Jadi saling perang. Iya. Saling perang. Zamannya itu orang yang anggap baik zaman itu orang yang berani. Maka zaman nenek kami dulu itu kalau bapak ini penuh kepala manusia. Di mana? Di sini. Enggak, itu cerita zaman dulu. dulu. Kalau zaman dulu kan karena mereka hidup sendiri harus berani. Iya, iya, iya. Jadi orang berani itulah yang Yang menang. bagus menurut Iya, mereka, iya. yang banyak ambil kepala manusia. Iya. Itu zaman mereka. Iya, iya, iya. Nah, tapi zaman kita ini tidak boleh begitu. Iya. Zaman yang anggap baik sekarang ini zaman yang banyak merangkul orang, Betul. merasa hidup bersama. Maka tujuan dari wisata itu begitu. Tujuannya untuk merangkul orang banyak, bisa beramai-ramai, bisa merasa kebersamaan di dalam seni-seni budaya tuh. Maka yang kami tampilkan dulu ini seni tari. Seni tari untuk menghibur. Karena menurut ilmu orang tua kami, sebagai sekolah persatuan tuh seni tari. Karena zaman dulu tuh setiap kampung kalau tamu datang ke kampung diajak menari. Kalau tamunya banyak bisa satu malam. Jadi pemuda-pemudi itulah sebuah sukacita mereka. Iya, iya, iya. Si berikut nanti akan bertahan karena kalau dia tidak ada budaya itu nanti akan hilang. Contohnya akan berubah sepertinya di kota. Kalau sebenarnya kalau ada tabrak begitu. Yang pertama-tama orang Dayak dulu secara budaya harus cepat membantu. Tapi budaya kota kan jangan dulu karena kalau langsung ambil takut kasus itu. Iya, Itu sudah beda. Jadi kami orang Dayak ini bertentangan dengan yang begitu-begitu kalau budaya itu hilang. iya. Jadi duluan kami dulu membantu. Iya, iya. Kalau orang tidak membantu didenda. Nah itu maka kami orang Dayak ini maunya melestarikan itu terus supaya meskipun di kota anak-anak muda itu harus paham yang betul-betul tuh. Makanya tapi disesuaikan dengan lingkungan dulu ini. Maka saya agak susah bicara itu kalau lingkungannya begini karena sudah pengaruh dengan Kota ya. kota itu. Iya. Jadi kadang-kadang mereka pikir bahwa ini sudah ndak laku itu begitu kan. Tetapi kita pikir ini ndak akan begitu. Iya. Seandainya kita ini bilang ndak laku, orang di sana mau melihatnya. Iya. Jadi itu yang Bapak memikirkan bahwa konsep-konsep orang tua dulu karena sampai mereka habis Bapak mendengar tujuannya dan pemikiran mereka dulu. Iya, iya, iya. Maka itu yang Bapak bisa sampaikan dengan budaya ini. Jadi budaya ini nanti harapan kami supaya benar-benar menjadi sebuah ekonomi yang bisa sejahterakan rakyatnya. Iya. Seperti contoh di Bali sana. Iya. Bali itu begitu sebenarnya kita Iya. mau kita ini bisa hidup dari budaya itu sendiri. Iya. Mungkin habis ini nanti ada pertanyaan tentang konfirmasi nanti Ame yang nanti mau kita tampilkan bentuk digitalnya. Tapi mungkin terakhir dari saya, kira-kira gimana tanggapannya Ame ketika kita tadi buat
museumnya itu bentuknya digital, dengan harapan juga ikut melestarikan budaya. Harapannya apa ke depannya, Ame? Ya harapan Bapak, yang penting informasi itu benar. Ya, Karena informasi yang itu paling cepat. ya, Tapi apakah itu benar atau tidak? Nah itu saya pikir nanti orang Dayak itu jangan sampai salah sepertinya orang Dayak. ya, 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 Seperti yang bikin patung di situ. ya, Yang asal bikin patung itu tidak sepertinya orang Dayak. Nah itu kan foto itu cepat tersebar. iya, 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 benar. Jadi itu yang Bapak tidak suka. Iya, 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 Bapak sangat setuju kalau orang membantu uh, menginformasikan atau melestarikan, iya, karena ini kita punya. iya, Tapi betul-betul itu yang sebenarnya. iya, betul. Itu yang Bapak anukan ini, karena nanti ke depan tuh anak cucu kita tuh melihat bahwa itu betul-betul nenek kami dulu begitu. Nah, Ya, nah kalau dikasih itu kan itu dibilang ini bisa jadi orang bilang oh ini nenek kami gitu kan, ya, yang itu. Tapi tidak seperti nenek kita. iya, 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 betul. Nah nanti bisa jadi suatu nanti bisa mereka kan oh kami ini budaya itu nenek kami gitu kan. Iya, 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 iya. Nah itu yang saya jaga, karena yang orang nanti bicara nanti bukti. Iya, Nah kalau bukti itu enggak dari sekarang ini kita buat yang betul-betul, nanti berapa tahun yang akan datang iya. boleh jadi mereka ini nenek kami, ini buktinya nah begitu. Nenek yang di situ. Nah beda dengan nenek yang betul-betul itu jelas kelihatannya. Oh kalau bilang begini, oh betul nenek. Nenek kaya itu. Itu yang kira-kira Bu. Jadi saya berterima kasih Iya, dengan upaya Bu saya yang mau Melestarikan. melestarikan. Karena itulah tanggung jawab kita. iya, betul. Saya minta kepada generasi-generasi siapapun, itu saya bilang tadi zaman kita ini zaman kebersamaan. Iya, Dan budaya kita itulah milik bangsa kita. iya, Tinggal kita ini bagaimana caranya untuk memulesnya supaya orang-orang di luar sana tertarik iya, melihat bangsa kita. iya, Bangsa yang banyak budaya, tapi bangsa yang juga luar biasa mempersatukan kita. iya, sih. Itulah tujuan Bapak. Jadi semoga informasi-informasi tentang Dayak benar-benar orang paham. Iya, Karena masih banyak orang tidak paham. Orang saya sendiri aja ke Jakarta tuh bilang Pak ini orang apa? Ini orang Dayak tuh. Mereka tidak percaya. Dikiranya orang Dayak itu kayak monyet itu nah, yang serem-serem itu. Jadi dia berpikir begini. Mungkin ada orang cerita orang Dayak makan orang begitu kan? iya, Nah di dalam pikirannya berarti orang Dayak itu ya kelihatannya jahat lah begitu. iya, iya, iya. Makanya enggak, bukan begitu orang Dayak itu, orang Dayak itu baik gitu kan. Jadi maka itu yang saya sering sampaikan ini. Kalau orang Dayak itu baik, apalagi adat itu luar biasa baik gitu. Jadi kadang juga orang berpikir adat itu kejam. Karena orang lihat kan orang pakai pakaian yang macam-macam tuh nah. Iya, 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 iya. Nah itu dikira begitu orang adat kepala adat. Sampai saya juga bicara di hadapan kepolisian di polsek kalau ada ditangkap-tangkap orang kita kan. Jadi adat itu baik, melindungi semua orang, merasa aman. Iya, Jangan sampai orang takut. Dan yang saya pakai yang macam-macam orang lihat dari sananya, wah ini bapak ini ada obatan ini mungkin. jadi itu bapak jadi orang senang. iya, Tapi kalau pakai pakaian adat waktu acara enggak, itu kan budaya seni-seni. iya, iya. Tapi kalau macam-macam pakai, saya coba pakai begitu. Saya peragakan di anu sana. Karena warga kan sering kelai-kelai masa tanah. Jadi bapak anda bisa selesai kalau anda ketemu. Iya, Jadi pukul gong itu pinggir jalan. pukul gong di pinggir jalan. Baru orang beritahukan kepada polisi, Pak ini ada orang mau perang gitu mungkin gitu kan. Datang polisi, Pak apa ini gitu. Wah ini Pak masalahnya warga kita selalu kelahi masa tanah. Bagaimana saya selesainya kalau tidak ketemu gitu kan. Iya, 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 iya. Nah cara adat saya panggil ini.
Nah ini mereka ini datang. Oh kalau begitu tadi Pak, kami mau bilangnya. Nah inilah adat-adat yang Iya, kita mau ini baik, tapi jangan bikin takut. Nanti dimasukkan. Ya begitu-begitu. Ini sekedar di luar itu. Iya, Jadi iya, saya mau siap. supaya betul-betul budaya itu rasa dimiliki semua. Siap, siap. Nah, mungkin setelah ini Ame ada pertanyaan mengkonfirmasi agar kami tidak salah-salah nanti Ya. artinya Ame. Nanti mungkin yang sudah orang-orang tulis itu. Mereka yang saya dapetin tuh ada beberapa bendanya, salah satunya ini. Nah, terus yang saya cari itu mereka mengartikan kalau ini namanya ini tiang ayu utama. Tiang ayu utama tuh namanya suka apa ya? Bukan, itu di bawah. Ya saya lupa namanya. Suka dado. Ya, suka dado. Terus Yang panjang tuh, tiang panjang. ya, tiang panjang itu. Nah, katanya itu punya bentuk motif namanya tempayan. Nah, itu tempayan tuh kendi ya. Kendi gitu ya. Tajau. Tajau. Artinya tajau. Tajau. Itu kenapa, Pak? Kok Arti tajaunya dulu, Om. arti tajaunya? Tajaunya itu apa? Baru nanti kenapa dimasukkan ke ukiran. Mungkin Oh ini tajau. masalah seni. Ya. Saya perlu jelas dulu. Kalau seni Dayak tuh kan ada berapa barang tuh itu tajau tuh. Oh, itu. Itu termasuk benda adat. Ah, Itulah yang perlu dipahami nih. Jadi semua itu berhak dikasih ke seni-seni itu nanti supaya orang bisa melihat bahwa itulah orang Dayaknya. Sepertinya di seni-seni itu kan di sana itu ada dikasih harimau, ada dikasih burunggang, di lamin tuh. ya. Nah di dalam motif juga tiang panjang ini, kenapa juga dikasih tajau itu salah satu ciri khas orang Dayak Kenyah, bahwa itulah tajau itu satu lambang suku Dayak Kenyah bahwa berhak dikasih ke motif itu. Sebagai simbol. Nah, supaya simbol itu kelihatan bahwa betul-betul itulah seni orang Dayak Kenyah. Itu kalau diberikan itu enggak, kalau masalahnya artinya enggak terlalu, cuma di segi seni aja nah. Seni. Ya, identitas. Ya, gitu. Bahwa itu berhak dikasih sebagai dasar pondasi dari tiang panjang, supaya itu sebagai salah satu dasar kekuatan, bisa juga kekuatan, karena kalau kita arti lambang itu sebagai tempat, sebagai tempat. Kalau kita gambarkan tempat Kalimantan Timur ini, tempayan itu melambangkan tempat Kalimantan Timur ini sebuah tempat yang aman. Kalau kita artikannya itu sebagai keluarga, sebagai rumah kediaman untuk hidup aman tentram. Jadi itulah artinya. Jadi sehingga di dalam pengertian itu, karena dia termasuk salah satu seni, sehingga berhak dikasih di dalam sebuah seni ukiran sebagai dasar di dalam sebuah tiang tadi. Karena itu juga salah satu simbol. Jadi itulah arti-arti yang dibuat orang tua kita, supaya itulah berhak dikasih, karena menurut mereka itu ukiran itu sebuah tulisan. Sebuah tulisan. Kalau zaman dulu, orang tua dulu kalau lihat ukiran dia sudah paham. Maka kalau dibuat tato-tato tadi kan, tato itu sudah tahu, dia bedakan bahwa ini orang bangsawan, ini orang yang bukan bangsawan. Karena dia sudah lihat tato itu tadi. Nah demikian juga lihat yang ukir-ukiran begini, kalau ada itu di tiang dan ada harimau, ada manusia itu, ada burunggang, itulah gambar-gambar ukiran orang bangsawan. Jadi itu layak dikasih di dalam simbol kampung. Karena kampung itulah yang punya simbol yang gitu tadi. Yang semua seni itu. Ya. Baik, ini terus di sini ada motif bentuknya harimau, Pak. Ya, itu tadi. Ya, ini lenjau namanya. Ya, lencau. Lenjau. Ini simbol orang tadi, yang simbol orang berani tadi. Ya, berani. Zaman dulu kan
yang simbol orang Dayak tuh harimau. Sesuai dengan zamannya dulu, bahwa orang yang berani, dialah yang jadi pemimpin. Nah, itulah harimau. Jadi beda dengan sekarang ini, yang lambang kita burunggang. Burunggang itu lambang perdamaian. Damaian. Jadi beda dengan dulu. Jadi kalau di ukiran kadang dikasih harimau yang begitu, kasih di mana itu? Nah, ada di sini, ada dikasih. Ada. Iya. Di seni-seni Di sini. bisa dikasih, baik di tempat anak meja begini, ada di tempat pakaian-pakaian tadi. Iya. Itu bisa. Itulah seni ciri khas orang Dayaknya. Harimau berarti. Harimau. Berarti ini sama, kalau simbolnya ini apa Pak? Ini namanya Burunggang. Oh iya, burunggang. Motif burunggang juga ukir yang bermotif burunggang. Menggambar burunggang, meskipun dia tidak sama burunggang, tapi di situ sudah dikasih sebuah keindahan melihat. Karena seni ini kan bagaimana dia menciptakan sebuah seni yang baik begitu. Jadi itulah seorang yang seni itu tidak sama kemampuannya. Ada yang pandai bagus kelihatannya, ada yang tidak bisa. Nah, inilah seni tadi, dia orang ini menciptakan sebuah seni bahwa burunggang itu sebagai lambang perdamaian dikolaborasikan dengan ukir-ukiran yang selalu menyatukan masyarakat. Di dalam atas gedung itu, supaya ukiran itu nanti baik bisa membuat orang rasa tertawan melihat dan keindahan itu tadi. Sebuah seni yang ditaruh di atas bumbung lamin, dan itulah seni tadi, seni orang Dayaknya. Kalau di tempat lain kan enggak ada itu. Hanya di lamin orang Dayaknya aja. Berarti dua simbol ya. Ukiran apa namanya itu? Ukiran bumbungan atau ukiran apa namanya? Iya, bumbungan ujung Ya. ujung banun. Jadi ini dia seni yang diberikan simbol burunggang tadi. Jadi namanya Ukiran bumbung. Ukiran bumbung. Kan ada yang di tengah juga. Ya, bukan bumbung yang itu nantinya. Nah ini Nggak ada apa ukiran no. Ukiran bumbung juga, cuma dia yang bedanya kita melihat tuh seninya. Apakah kita kasih itu tadi, itu tergantung sebuah orang yang punya seni yang menciptakan. Cuma yang penting lihat itu orang Dayak. Paham sudah. Paham sudah. Kalau ukiran-ukiran yang begitu Dayaknya itu sudah. Sudah paham. Cuma orang buat itu belum tentu bisa baik itu kalau orang Dayaknya, enggak juga. Ada yang bikin yang baik, ada yang juga enggak. Bagus itu. Gitu. dan ciri khasnya pasti dua ya Pak, harimau sama burung. Iya, itu dasarnya. Tapi dia nanti menciptakannya itu bermacam-macam. Dan tidak terikat. Kalau Kenya ini mengukir, tidak terikat. Tapi yang penting dia pandai untuk mengkolaborasikan simbol-simbol ini tadi di seninya itu. Tidak terikat dia. Cuma dia kalau dia bisa pakai ini, pasang ini, berarti dia sudah menciptakannya sesuai dengan ukiran itu nanti. Sebab kalau ini sendiri tidak bagus dia. Oh iya. Ini juga. Jadi dia harus kolaborasi ukiran itu dengan itu. Satu. Jadi termasuk keindahan seni dalam bentuk dia memperagakan simbol-simbol itu. Simbol-simbol. Elemennya dapat gitu, ada perdamaiannya, ada keberaniannya, ada melambangkan seorang pemimpinnya, itu ambil simbol-simbol. Keindahannya juga. Jadi selama dia menciptakan ukiran itu baik dan clearnya baik, itu tergantung dia menciptakan sebuah keindahan. Jadi selama dia bikin baik, orang senang juga lihat. Oh, ini bagus gitu nah. Iya.
seperti bapak bikin mandau baik macam ada juga yang nggak pandai bikin. Nah, tergantung orang yang seni itu. Ada yang biasa. Ada yang seandainya orang bikin, ada yang nggak bagus kan soal dia kasih warna. Iya. Itu juga dia. Jadi tergantung orangnya yang buat. Tergantung beda-beda ya kemampuannya orang. Di sini apa lagi Pak? Kalau yang ini motif Namanya motif apa Pak? di atas tiang. Ya, motif ukiran juga dia karena ini sebuah itu termasuk Dengan sudut. seni. Jadi karena dia melihat itu kan dibikin di sudut itu supaya mengisi sebuah seni di situ. Sebuah seni yang agak akan nanti membawa orang melihat bahwa itulah sebuah tempat yang dikolaborasi ukiran-ukiran Dayak supaya tempat itu juga semakin baik kelihatannya. Keindahannya. Supaya indah dipandang. Indah. Dekorasi. Ya, nggak harus ada kalau begini nggak ada begini nggak ada itu. Yang tergantung kita mau buat itu baik kelihatannya. Oh. Terus ini juga ada tangga namanya itu istilahnya can. Can ya, can. Tempat mas. Itulah aslinya dulu. Can itu ya begitulah bulat dari dulu. Oh iya. Ini dulu belum ada kayu Pak. Kenapa sekarang ada kayunya itu kenapa Pak? Supaya orang nggak jatuh aja. Oh iya. Ya, dijaga aja tuh jatuhnya. Jaga. Biar lebih aman aja ya. Oh. Ini juga banyak ukiran-ukirannya ya Pak. Di kayu-kayunya. Ya itu termasuk seni. Seni. Seni tergantung kita bikin lebih bagus. Dulu patung-patung itu ada kiri kanan itu apa dulu Ame? Supaya apa dulu? Kenapa harus ada patung di kiri kanan tangga masuk itu? Prinsipnya juga kalau kita melihat ke dulu itu kan prinsip orang tua dulu selalu menjaga kampung lah istilahnya. Jadi patung itu kan dia dekat dengan pikiran berhala. Jadi bisa dia bikin kampung dulu, jaga kampung begitu. Padahal itulah prinsip-prinsip dulu. Jadi karena ini dulu budaya, jadi dibikin patung. Jadi dia menjaga, mengawal. Gitu. Mengamankan. Ya, mengamankan. Percaya. Nah, dalam kepercayaan kita sekarang ini sekedar untuk sebuah seni aja. Iya. Jadi zaman dulu berarti itu Ya, sebagai penjaga, menolak bala gitu. Ya. Kalau ada orang berniat jahat masuk ke dalam, itu sudah lepas duluan sebelum masuk ke rumah. Itu maksudnya. Iya. Itu kita berpikir zaman dulu. Kalau kita bicara itu sekarang kan, seandainya Bapak, itu patung itu artinya menolak kejahatan-kejahatan begitu kan. Nah, orang pikir, waduh, ini setidaknya begitu. Cuma ya supaya orang jangan berpikir takut. Ya itu sebagai aja sudah. Jadi tapi secara budaya kita tetap hormat juga. Ya, tetap. Nah boleh kita hanya sekedar untuk lagi meremehkan begitu. Iya. Tuh. Ini juga tajau juga ini ya? Ya, tajau juga. Tajau, tapi motifnya ada naganya. Ya. Ada, kenapa nggak Pak ini ditaruh tajau juga? Seperti tadi juga. Ya itu tadi semuanya tergantung dengan sebuah keindahan. Karena itu saya bilang kan semua itu simbol-simbol budaya, simbol-simbol dari lambang-lambang adat. Di Berak sudah dikasih sebagai tempat yang apalagi ini sebagai dasarnya sebagai tempat itu akan semua ukiran di situ akan berkembang dalam arti inilah pokoknya. Seperti itu tadi tempat tadi tempat itu yang itu akan cabang-cabangnya. Jadi sehingga selalu disebut dasarnya itu dasar ukiran. Tajau ini bisa juga kan disebutkan satu tempat kita menampung aspirasi. Bisa nggak disebut kayak gitu Tajau ini? Itulah saya artinya tadi. Oh iya. Dalam simbol adat kan benda adat itu dia sebagai wadah tempat tempat kita menampung aspirasi, tempat kita akan memelihara menyimpan rahasia-rahasia itu Tajau. tajau tuh yang itu tadi itu bentuknya aslinya itu
Kalau Tajau namanya. kalau orang dulu tuh pakai barang yang aslinya itu buat apa? Kalau dulu ada nggak kayak orang-orang dulu tuh pakai tajau buat nyimpan makanan nggak atau ada? Orang bikin anu nih dulu, bikin apa? Jakan, Oh, arak. arak. Oh, arak. Orang bikin itu. Tempat arak Arak. Dulu ya. zaman dulu. Zaman. Tapi disakralkan barang ini untuk hal-hal yang misalnya ada yang kena denda adat gitu kan. Jadi tajau ini salah satu yang didendakan ya Maya. Iya, itulah salah satu benda yang dijadikan undang-undang adat. Ya. Karena ada 5 benda adat itu undang-undangnya. Oh iya. Tikar, tikar rotan, Oh, rotan. ada tadi tikar rotan, ambit jala, Ambil jalan. ambit jala, dengan mandau, dengan tempayan tuh, Ya. dengan anu tuh anggung. Ini ada 5. Oh. Itu sebagai undang-undang, itu sebagai juga nasihat-nasihat. Semuanya ada arti, makanya Hmm. itu mutlak kalau ada acara besar itu ditaruh di tengah rapat itu, karena itulah simbol undang-undang, Undang-undang. nasihat. Seandainya tikar itu artinya tempat kita duduk sama-sama. Seandainya kita ada masalah dalam keluarga, jangan kita cerita dengan orang lain. Harus suami istri harus duduk di tikar itu. Oh, iya. Selesai masalah itu baik-baik. Itu artinya. Dan seandainya kita mau jadi besar, seandainya kampung ada ribut-ribut, jangan selesainya keluar. Harus duduk bersama-sama. Itulah tempat. Nah, kalau besar Kalimantan Timur ini, jangan kita dibiar orang anukan kita, kotor kita. Masalahnya harus duduk sama-sama. Bicara itu baik-baik. Itu artinya. Artinya. Dan kalau lambang yang berikut, ambit itu batu jala. Batu jala. Kalau kita lihat itu saling kait mengait kan, saling kait mengait. Itu artinya ikatan kita. Oh. Yang mengikat kita meskipun kita banyak, tapi karena kita sudah diikat dengan satu ikatan yang kuat, itu bagaimanapun tidak bisa memisahkan kita. Itu dalam arti kalau kita berkeluarga. Karena kalau keluarga cara Kristen, sekali nikah tidak bisa cerai. Kecuali satu yang mati, baru bisa. Nah itu artinya kita bisa selalu ambil nasihat dari situ. Karena ini sudah ikatan dari adat, bagaimana masalah itu akan terjadi antara istri suami, harus dipelihara karena sudah diikat dalam suatu ikatan yang kuat. Itu. Baru mandau itu sebagai lambang kekuatan dan sebagai juga sebagai jembatan, sebagai jalan hubungan kita. Kalau jalan tuh robot kan kita harus bersih. Nah kalau ada jalan itu ada batang sungai harus ada jembatannya. Itu hati-hati mandau itu supaya mandau itu benar-benar menciptakan sebuah hubungan antara kita, baik dengan umumnya, baik dengan Kalimantan, dengan di sana tuh harus kita bersatu, pelihara hubungan itu. Kalau kita tidak pandai pelihara hubungan ini yang bikin kita sering harus bangun. Itulah hati-hati itu. Jadi sangat baik kita artikan itu. Jadi seolah itu sebagai undang-undang yang lebih dari undang-undang yang pemerintah buat. Karena kalau pemerintah buat undang-undang, dia juga melanggarnya. Jadi kalau kami Dayak ini, yang melanggar dia yang kena. Jadi itu yang. Nah ini juga sebagai hakim kami tuh. Kalau zaman dulu itu, kalau seandainya seandainya masalah mencuri, bilang kamu mencuri, enggak bilangnya. Tapi disumpah, kalau enggak berani betul-betul enggak mencuri, pegang. Nah itu kena langsung.
Itu makanya orang takut dulu. Oh. Jadi tidak bisa main-main di keadilan itu. Begituan. Jadi tidak perlu kita terlalu banyak macam-macam berdebat. Iya, betul. Kalau hukum ini kan yang kalah bisa menang kalau dia banyak uang. Iya. Benar. Pusing, makanya Bapak itu kalau pergi menghadap orang masalah, Iya. Bapak tidak mau banyak permasalahkan undang-undang, karena undang-undangku bikin kecap aja. Iya. Jadi yang salah, kalau salah ini kan kita bisa nasihat, Iya. berdamai begitu aja. Ya terus Ini ada tiang-tiang bawah ini, Pak. Kan ini bentuknya itu beda-beda ya, Pak. Ini ada artinya nggak atau ada namanya di masing-masing tiang bawah? ya itu tadi pada prinsipnya itu semua pikiran dulu zaman dulu patung-patung ini berprinsip kayak hantu-hantu begitu nah. Oh. Cuma sekarang ini kita sebagai masyarakat adat ini menciptakan seni masing-masing. Jadi kalau ini kan orang satu yang bikin, Iya. ini juga satu. Jadi dia kumpul 10 orang bikin tidak sama, beda-beda. Beda-beda. Ide masing-masing. Ya, tapi orang lihat, wah bagus juga anunya tuh Iya. gitu nah. Jadi seninya itu di situ. Seni. Kalau seni Dayak ini tidak terikat kayak Bali kan kalau dia ciptakan ikan betul-betul kayak ikan. Kalau Dayak ini dia bikin patung macam-macam. Makin unik kelihatannya makin bagus. Bagus. Banyak macam-macam. Ya cuma prinsipnya zaman dulu ini menggambarkan ke berhala. Selalu ada ikutannya kalau itu dulu. Dikaitkan. Cuma yang kita sekarang ini hanya seni. Hanya seni. Seni patung yang macam-macaman. Iya. Terus. Yang ini sama Sama aja ya. Sama. Itu dulu kami buat tuh masing-masing setiap laki bikin macam-macam menurut dia tuh. Macam-macam. Ya, ndak harus begini. Jadi satu bikin menurut maunya. Menurut maunya. Jadi terjadilah kayak pola pikirannya tuh. Berarti awalnya tuh tiangnya nggak bermotif seperti ini, Pak? Nah, Oh, itu tiang biasa. bikin menurut mau kita. Berapa lama itu, Pak? Bisa jadi bentuk-bentuk banyak dari. Itu tadi itu sampai ada 3 tahun tuh kan. Cuma bikin ini kan seandainya kami gotong royong hari ini masing-masing bikin satu tiang gitu. Ya mungkin selesai satu. Oh. Kalau 100 laki-laki ya 100 patung tuh. Oh. Begitu. Ya. Senimannya Jadi lebih banyak. kalau pakai biaya anggaran kan banyak. Maka kami dulu nggak ada anggaran. Swadaya berarti ya. Iya. Kalau hubungan Dayak musik gotong royong. Iya. Maka itulah tadi bilang pendidikannya dari itu tadi. Apa lagi? Ada lagi? Mungkin kita cari yang ada lagi kan. Sudah ke Mandau lah. Itu Nah ini belawing ini apa, Pak? maknanya. Kenapa harus ada belawing? Gitu? Ya, ini tanda bahwa kita sudah menetap. Menetap. Kita dulu kan pindah dari sana. Jadi sekarang pindah tetap di Pampang ini sudah. Jadi itu menandakan bahwa Pampang ini sudah tetap di sini. Itulah artinya tiang itu. Di lambang itu Burunggang itu sudah aman, damai. Oh, damai. Dulu maknanya zaman dulu apa, Mai? Apakah tempat orang mengadakan ritual gitu sebelum berperang atau gimana dulu? Itu zaman dulu itu tempat itu Blawing itu tempat roro, tempat penyembahan tuh nah. Iya. Itulah penuh di sini kepala manusia. Iya. Disitulah mereka. Jadi kalau orang dekat langsung kena dia. Jauh-jauh nggak bisa kita dekat. Seandainya suka dikasih di gunung-gunung kan. Kalau kita harus jauh, orang tertentu aja bisa dekat itu. Dulu. Dulu. Simbolnya kena enggang karena damai gitu ya. Ya damai sudah. Damai. Kalau asal ini dulu engkang ini kan, kami ini ada seperti ini tanda ini. Oh, iya. Jadi zaman dulu kan kami perang. Nah setelah berdamai, orang bikin 5 tiang.
1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang sebagai ini itu sebagai sayap kanannya. Jadi inilah sebagai anunya, artinya. Kalau kami suku Bakung ini kami kasih sebelah kanan. Ada sebagian sebelah kiri ini mereka kasih sini. Nah, kalau yang di tengah ini mereka kasih di sini. Belakang. Ya, itu artinya menggambarkan seorang burung gagak ini tadi. Kalau sayapnya bisa main semua kan, berarti terbangnya baik dan ekornya bisa mengendalikan. Artinya kalau persatuan Dayak ini kuat, baik yang ini jalan baik itu tadi. Di masing-masing ada tanggung jawab. Maka kami orang Dayak ini setiap tahun atau 2 tahun sekali kami mubas pergi rapat supaya tetap kita melihara persatuan tuh gitu. Dan persatuan tuh bukan hanya tujuannya untuk orang Dayak saja, menyangkut orang lain. Karena zaman ini tadi jangan sampai orang datang ke tempat kita itu orang susah-susah begitu. Itu namanya. Oke. Ya. Karena tujuan kami, saya bilang masalah seni tadi. Ada yang memang kalau seni kita enggak. Oh gitu. Cuma Dayak ini ketahuan anunya, Dayaknya ya. Iya. Ketahuan dia punya ukiran. Kalau Dayak tahu